Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 29 November 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema at-tamassuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah yang berkaitan dengan akidah. Akidah yaitu jazmul qalbi ala tauhidillahi azza wa jalla fil ibadah wa ma yajibul imanu bihi min ghairi syak. Akidah adalah ketetapan qalbu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa saja yang wajib diimani tanpa ada keraguan di dalamnya. Termasuk yang wajib diimani adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama yang ingin kita bahas adalah penyebutan kata sunnah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada beberapa makna. Yang pertama, jika ada orang mengucapkan berpegang teguh kepada sunnah, maka makna sunnah yang dimaksud di sini adalah kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu adalah pengertian dari kata sunnah. Apa saja ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu adalah sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan qalbu, atau yang berkaitan dengan ibadah, pengabdian diri seorang hamba kepada Allah, atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial sesama manusia, atau bahkan dengan makhluk lain dari bangsa jin, kemudian hewan dan alam sekitarnya, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Adab adalah kelakuan dan ucapan-ucapan yang baik. Akhlak adalah sifat. Sifat yang ada dalam kalbu tanpa berpikir panjang langsung keluar di dalam dirinya. Akhlak penyabar, akhlak pensyukur, akhlak tawakal, akhlak pemaaf, akhlak dan seterusnya. Nah, itu semua apabila di dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul berkaitan dengan akidah. Akidah seperti rukun iman, seperti urusan hubungan rakyat dengan pemerintah, itu akidah. Seperti keyakinan seorang muslim terhadap sahabat Nabi, itu akidah. Seperti keyakinan seorang muslim terhadap ahlul bait, itu perkara akidah. Seperti keyakinan seorang muslim terhadap pelaku dosa besar. Ada yang mencuri AC masjid, kita apakan? Kita bunuh atau kita penjara? Dia beriman atau tidak beriman? Itu perkara akidah. Atau keyakinan seorang muslim yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Apakah dia dinyatakan sebagai seorang muslim, mukmin, atau dia keluar dari agama Islam? Itu perkara akidah. Dan itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan seorang muslim terhadap kesyirikan atau tauhid, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya ingin dapat ridha Allah. Itu perkara akidah dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan ibadah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, nyembelih, bernazar, maka itu termasuk dari perkara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang sudah diatur di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Baik itu ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, yang hukumnya mustahab, dianjurkan. Baik ibadah yang diwajibkan atau yang dianjurkan, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang berkaitan dengan muamalat seperti hubungan suami istri, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang suami lebih wajib untuk bersabar dibandingkan istrinya. Bagaimana seorang suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya. Bagaimana seorang istri diperintahkan untuk wajib untuk menghormati dan mentaati suaminya. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hak-hak antara suami istri, dari mulai bergaul, menjaga rahasia, menjaga penampilan, itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain lagi dalam perihal muamalah, hubungan orang tua dengan anak. Apa saja kewajiban sang anak terhadap orang tua, apa saja hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mencari istri yang salihah, memberi nama yang baik, menafkahi, menyusui, memberikan pengajaran, pendidikan, adab dan adab keislaman, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasul bukan hanya urusan ibadah. Sunnah Rasul akidah, ibadah, muamalah, hubungan antar tetangga. Bagaimana tetangga yang satu di dalam rumahnya, dari dalam rumahnya keluar suara-suara yang senantiasa mengganggu tetangga yang di sampingnya. Bagaimana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertetangga. Jadi sunnah itu adalah seluruh ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk muamalah adalah pernikahan, jual beli, simpan pinjam. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir atau musyrik, kecuali tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir atau musyrik. Seorang lelaki boleh menikah lebih dari 1 sampai 4. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasul mencakup seluruh ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, atau adab dan akhlaknya. Adab makan, adab minum, adab bersetubuh dengan istri, adab bergaul dengan tetangga, adab berbicara, atau akhlak. Itu semuanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apabila ada orang berkata, seperti judul kita sekarang ini, berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, ataupun adab dan akhlak. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh berjamaah, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah bukan hanya ukuran memanjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, bercadar, berjilbab lebar, bergamis panjang. Bukan. Sunnah Rasul seluruh ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah arti sunnah yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu saat ada 3 orang dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat di dalam rumah. Setelah diberitahu, maka ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sedikit. Kita kira banyak, ternyata sedikit. Lalu mereka mengambil inisiatif. Oh, mungkin
Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya sedikit, li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Karena orangnya sudah diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Jadi ibadahnya sedikit. Adapun saya, orang yang pertama, kata beliau, saya akan asumud dahra kullah. Saya akan berpuasa setiap hari. Kita kan bukan orang yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Dan kalau begitu saya akan berpuasa setiap hari. Tidak pernah tidak puasa. Setiap hari. Yang kedua mengatakan, wa ana aqumul laila kullah. Saya akan bersolat malam setiap malam. Sepanjang malam. Tidak pernah tidur. Setiap malam, sepanjang malam. Yang ketiga mengatakan, ana la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi perempuan. Tiga orang ini bercita-cita agar mulia. Agar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menanyakan, benarkah kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Lalu beliau bersabda, ama wallah, ketahuilah, demi Allah, inni la atqakum akhsyakum lah. Sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Paling takut di antara kalian kepada Allah. Tetapi aqumul laila wa arqud. Tapi aku sholat malam, tapi juga tidur. Ada waktu tidur, ada sholat malam. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu tidur, ada waktu salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Bangunlah berarti sebelumnya tidur. Tidak begadang semalaman. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, begadang malam semalaman suntuk untuk beribadah hanya diperbolehkan saat ingin menggapai 10 malam terakhir, menggapai Lailatul Qadar. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang tidur, kadang sholat. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa asumu wa uftir. Kadang aku berpuasa, kadang aku berbuka. Maksudnya tidak berpuasa. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum ka'annahu la yasum, la yuftir. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW berpuasa. Karena keseringannya berpuasa seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir ka'annahu la yasum abadan. Dan adalah Rasulullah SAW tidak berpuasa seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Ini menunjukkan kadang puasa, kadang tidak. Tidak ada dalam agama Islam syariat puasa terus menerus. Saya dulu di Pondok Tahfidz, salah satu tirakat kami adalah puasa dahar namanya, puasa setiap hari. Karena bagi kita orang yang ingin ngejar hafalan, makan itu penyakit. Karena habis makan ngantuk, itu penyakit betul. Sedangkan kita ngejar target, satu hari 2,5 lembar setoran hafalan Al-Quran. Alhamdulillah akhirnya selesai 8 bulan. Karena tadi menghilangkan kebiasaan-kebiasaan. Dulu saya suka baca majalah bola, itu makanan saya itu, majalah bola baca. Nah, saya hafal klub-klub bola, pemain-pemain bola hafal. Tapi untuk mengejar hafalan Al-Quran, saya tinggalkan hobi-hobi saya itu. Makan, terutama makan, maka sering puasa, maka dulu punya penyakit migrain. Yang jelas puasa itu, ya, termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan dan berpuasa. Kadang beliau puasa seakan-akan tidak pernah berbuka, kadang beliau berbuka seakan-akan tidak pernah berpuasa. Ini pembicaraannya puasa sunnah ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Istri beliau 11. Meninggal sebelum beliau 3 dan ditinggal oleh beliau 9. Maka itu semua sunnah Rasulullah SAW. Meskipun berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah, sunnah Rasulullah SAW. Di akhir hadis beliau berkata,
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Ini menunjukkan sunnah di sini artinya apa? Seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah yang kita maksud. Berpegang teguh kepada sunnah maksudnya adalah berpegang teguh kepada seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah sunnah yang pertama. Kalau ada ustaz atau buku yang menjelaskan sunnah maksudnya adalah seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilah sunnah yang kedua adalah sunnah artinya hadis. Hadis itu apa? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Setiap apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, kemudian sifat akhlak atau sifat jasmani, itu sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan biasanya digandeng dengan Al-Qur'an. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fiikum in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang jikalau kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Itu janji Rasul SAW. Yang berpegang teguh dengan dua perkara ini tidak akan pernah sesat selamanya, di dunia dan di akhirat. Apa itu dua perkara ini? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran, sunnah nabinya apa tadi di sini? Hadis. Biasanya digandeng dengan Al-Quran dan hadis. Seperti misalkan, kita ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Biasanya digandeng dengan Al-Quran. Baik. Istilah sunnah yang ketiga maksudnya adalah kebalikan dari bid'ah. Amalan ini sunnah, amalan itu bid'ah. Sunnah artinya mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah artinya belum pernah dikerjakan dan belum pernah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah sunnah yang ketiga, kebalikan dari bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggal Rasul meninggal, kita hidup, maka akan melihat perselisihan yang begitu banyak di tengah kaum muslimin. Perselisihan, perbedaan begitu banyak di tengah kaum muslimin. Berarti para ikhwah, perselisihan itu adalah sebuah keniscayaan di tengah kaum muslimin. Karena itu kabar dari Rasulullah SAW. Dan kita wajib mempercayainya. Lalu solusinya apa? Solusinya nggak usah aneh-aneh. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Arti sunnah yang dimaksud di sini apa? Berpegang teguh kepada ibadah yang aku syariatkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang teguh kepada sunnah para khalifah yang diberi petunjuk yang baik sepeninggalku. Siapa khalifah yang dimaksud? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud sunnah para khalifah di sini? Apakah mereka membuat ibadah yang baru dan kita boleh mengikutinya? Karena kan Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nah, kita pahami berpegang teguh kepada petunjuk Rasul SAW dalam ibadah. Kemudian yang jadi masalah, berpegang teguhlah kepada sunnah para khalifah sepeninggalku.
Apakah kalau begitu Abu Bakar radhiyallahu an membuat ibadah sendiri, Umar buat ibadah sendiri, Utsman buat ibadah sendiri, Ali bin Abi Thalib buat ibadah sendiri, kemudian kita boleh mengikutinya? Apakah begitu maksudnya? Tidak. Lalu apa maksudnya? Maksudnya adalah ikutilah pengamalan yang diamalkan oleh para 4 khalifah ini dalam melaksanakan sunnah. Sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan dakwah salaf, mengikuti para salafus saleh, di antaranya para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Nah, ini salah satu dalil tema kita, berpegang teguh dengan sunnah. Saya ambilkan dari hadis ini. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawadid, gigit dengan gigi geraham kalian. Ya, pegang, gigit. Jadi benar-benar kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada di dalam ibadah, di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Baik. Berarti istilah sunnah yang ketiga adalah kebalikan dari apa? Bid'ah. Contoh, azan sebelum sholat tarawih. Azan sebelum sholat tarawih. Oleh tahu tak? Hah? Azan sebelum sholat tarawih boleh nggak? Nggak oleh. Kenapa? Tidak ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh 3 rakaat. Oleh tahu tak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah sholat subuh 2 rakaat. Yang sunnah adalah tidak ada azan dan iqamah sebelum sholat tarawih. Faham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi arti sunnah yang ketiga adalah kebalikan dari bid'ah. Arti sunnah yang keempat adalah sesuatu yang sering dipakai oleh ahli fikih. Amalan ini amalan sunnah. Amalan ini amalan wajib. Jadi sunnah yang dimaksud kebalikan dari wajib. Wajib apa pengertiannya? Kullu ma amara Allah bihi amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Begitu kata ulama usul fikih. Wajib adalah setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Berarti dia adalah perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah dengan keras dan diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Nah, sunnah adalah perintah Allah juga, diperintahkan oleh Allah juga, tapi tidak dengan keras dan tidak diancam bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Salat 2 rakaat sebelum subuh, hukumnya sunnah. Ya, kalau ditinggalkan dosa atau enggak? Paham ini para ikhwah? Nah, itulah arti sunnah yang keempat, kebalikan dari wajib. Ya, kebalikan dari wajib. Berarti kalau saya ringkas, arti sunnah ada 4. Yang pertama, sunnah artinya adalah seluruh apa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, arti sunnah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang mengucapkan permasalahan ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Hadis. Yang ketiga, kebalikan dari kata bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu amalan yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam.
Sedangkan sunnah adalah sesuatu amalan ibadah yang disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, arti sunnah adalah apa? Kebalikan dari wajib. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya. Salat wajib, puasa wajib, haji wajib bagi yang mampu, umrah wajibah bagi yang mampu, jihad wajib jika ada keadaan yang mewajibkannya. Maka kebalikan dari itu, puasa sunnah, salat sunnah, jihad sunnah, sedekah sunnah, ya, umrah sunnah, haji sunnah, dan seterusnya. Ya. Menikah rabi wajib atau ora? Hah? Rabi siji wajib atau ora? Sunnah. Sunnah yang mana maksudnya ini? Betul beliau mengatakan sunnah. Menikah adalah sunnah. Sunnah yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hah? Nomor 1. Menikah adalah sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Tergantung wonge. Iya. Kalau sudah tidak bisa menahan dan sanggup dia membiayai nikah, wajib menikah. Saya dulu ketika umur 27, saya menikah umur 27. Itu nek lihat perempuan gemetar. Sudah nggak tahan. Sampai minta sama mama saya, "Mak, nikahkan, Mak." Rondo ora apa-apa. Nikahkan, Mak. Karena udah nggak tahan. Nah, saat itu wajib. Begitu juga poligami. Poligami hukumnya berputar pada hukum antara wajib, sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Ya, dilihat maslahatnya. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah. Kalau saya yang maksud di sini berarti apa? Wajibnya berpegang teguh kepada sunnah maksudnya apa? Wajibnya berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membicarakan wajibnya berpegang teguh kepada hadis, wajibnya berpegang teguh kepada kebalikan daripada bid'ah, wajibnya berpegang teguh kebalikan daripada sunnah, kebalikan daripada wajib. Bukan. Kita membicarakan poin yang pertama, wajibnya berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Saya beri contoh ya. Contoh. Kita termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah azan di masjid, maka tidak boleh seorang muslim keluar. Dia sunnahnya, ajarannya sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di masjid tersebut dan sholat ikut bersama kaum muslimin. Kalau dia keluar, dia munafik. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi secara hukum fikih mungkin hanya makruh, tidak sampai haram. Paham nggak maksud saya? Sunnahnya adalah apabila masjid sudah dikumandangkan azan, maka sunnahnya, apa arti sunnah di sini? Ajaran, jangan sampai salah loh ya. Ajaran Rasulullah SAW. Sunnahnya ikut sholat di situ, tidak boleh keluar. Karena orang yang keluar dinyatakan sebagai seorang munafik. Itu secara hukum sunnah. Tapi secara hukum fikih, apa hukumnya? Makruh atau haram? Maka terjadi khilaf di antara ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan paham ya pada ikhwan. Nah, sekarang saya akan sebutkan contoh dalil-dalil dari Al-Quran bahwa wajib kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Lihat di situ kata-kata ikutilah. Inilah jalanku yang lurus.
Rasulullah SAW pernah menggaris di atas tanah, garis lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris garis-garis kecil di kanan dan garis-garis kecil di kiri. Beliau mengatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Itulah makna dari ayat ini, yaitu surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Lurus satu-satunya. Makanya para ikhwah, tidak benar ada orang mengatakan kita itu beragama Islam itu seperti seperti kita ingin beli motor. Ada Honda, ada Suzuki, Yamaha, silahkan pilih. Itu salah, keliru. Ya, kebenaran itu cuma satu. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Lihat tadi Rasul. Inilah jalanku sirati, satu. Enggak pakai jamak. Sirati mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u. Tugas kita cuma apa? Mengikuti. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul." Jangan mengikuti jalan-jalan tadi, yang kecil-kecil tadi. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan terpecah belah dari jalannya yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan terhadap kalian agar kalian bertakwa. Termasuk takwa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya katakan, sunnah bukan hanya sekedar manjangin jenggot, celana di atas 2 mata kaki. Sunnah juga berbuat baik kepada istri. Ya, bersabar dengan kelakuan istri. Kadang rating kanan belok kiri, sabar. Kadang nangis, kadang sedih, kadang ketawa, sabar. Apapun tingkatan sosialmu di masyarakat, sabar. Coba saya beri contoh ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau di kita pemimpin negara dan kiai paling tinggi ilmunya. Tapi apakah pernah istri-istri Rasul SAW mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW? Pernah. Apakah pernah istri-istri Rasul memboikot Rasulullah SAW di atas ranjang? Pernah. Maksudnya, aku mau digaulin, ya. Pernah. Tetapi lihat sikap Rasulullah SAW. Apakah beliau pernah mengatakan, macam-macam ya, pemimpin negara loh. Saya pimpinan pesantren, kiai loh. Gak ada. Beliau sabar. Bahkan pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Datang Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ingin digambar oleh Abu Bakar As-Siddiq, anaknya, karena semena-mena terhadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menepis tangannya. Da'ha. Tinggalkan dia. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, "Najaituki minhu." Aku sudah selamatkan engkau darinya. Sang istri apa? Ketawa. Setelah mengangkat suara, kemudian diselamatkan dari bapaknya, mertua Rasulullah SAW, lalu tertawa. Begitulah perempuan. Sabar. Beliau tidak, saya jenderal loh, jangan macam-macam kamu. Nggak ada. Kalau sudah di hadapan istri, kamu suami. Harus sabar. Itu sunnah Rasul SAW. Paham? Para ikhwah? Itu bukan hanya urusan rumah tangga. Semua aspek kehidupan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Itu adalah apa? Sunnah Rasul SAW. Itu adalah sunnah Rasul SAW. Baik.
Kemudian dalil yang lain, yaitu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya tidak pantas bagi seorang lelaki beriman, perempuan beriman, jika Allah telah menetapkan sebuah hukum dan Rasulnya sebuah hukum, sebuah sunnah, sebuah ajaran, mereka memiliki pilihan lain, nggak boleh. Ya, ada hukum rajam bagi yang berzina dan dia sudah menikah, nggak boleh cari pilihan lain. Ada hukum potong tangan bagi yang mencuri, tidak boleh mencari hukum yang lain. Ada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang LGBT. Dan ini saya pesan, termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki bertulang lunak. Itu dikecam dalam agama Islam. Ya. Dan tidak boleh itu dianggap normal. Itu penyimpangan agama sebelum penyimpangan kelainan jiwa. Wallahi. Itu penyimpangan agama. Jadi, dan itu bukan prestasi. Karena ada kadang-kadang di video-video di media sosial, lihat bibit unggul. Laki-laki bertulang lunak kok dibilang bibit unggul, gimana ceritanya? Nggak boleh. Tidak boleh merasa bangga ketika anak laki-laki kita pintar untuk melemah lembutkan kelakuannya. Enggak. Laki-laki. Perempuan tidak boleh menyerupakan dirinya. Nah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam haramnya riba. Dan termasuk riba di zaman sekarang pinjol. Apalagi kalau pinjol untuk judol. Aduh. Itu apa ya? Lari, dikejar anjing, masuk got ke tempat tangga. Di got kena kotoran. Nah, itu persis itu. Ya, judol untuk pinjol. Pinjol untuk judol. Pinjaman online untuk judi online. Haram hukumnya, dosa besar. Lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung. Tapi dianggap biasa. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sudah menetapkan haram, maka tidak boleh ada memilih pilihan lain. Ya. Kalau memilih pilihan lain pasti sesat dengan kesesatan yang nyata. Buktinya sekarang. Ya. Orang bunuh diri gara-gara terjerat pinjol. Orang stres gara-gara judol. Judol itu menang ketagihan, kalah penasaran. Gitu. Dan yang sangat menyedihkan, kadang-kadang yang ngaku sudah kenal dakwah sunnah, karena kepepet Ustaz harus pinjol. Ada orang yang berkata, Ustaz ini kok cuma bisanya mengharamkan. Solusinya apa? Pertama, tugas kula menyampaikan itu haram. Terima dulu. Yang kedua, solusinya gampang. Apa itu? Solusinya adalah berusaha. Lihat Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba, pinjol tidak boleh. Lalu yang boleh apa? Jual beli. Modalnya pundi Ustaz? Kasih saya modalnya Ustaz, saya akan berusaha. Nah, untuk nyari modal kita harus menumbuhkan orang percaya kepada kita atau tidak. Coba sekarang, antum, samping antum ada orang tanya, Pak, saya minjem 100 juta boleh Pak? Antum ini siapa? Sinten? Akhlaknya bagaimana?
Jujur enggak? Berarti tumbuhkan diri dulu. Amanah, sikap amanah sehingga orang percaya. Baru setelah itu orang ngasih. Begitu solusinya. Dan sebenarnya kita sebagai seorang pendakwah tidak mesti harus memberikan solusi. Tetapi menyebutkan hukum-hukumnya haram, jauhi. Solusinya banyak. Ya, berusaha, berdagang, meminjam dan seterusnya tanpa riba. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Itu dalil yang kedua dari Al-Quran. Sekarang kita ambil dalil yang ketiga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat para ikhwah, siapa saja yang mengikuti sunnah Rasul pasti akan selamat. Ini sudah dijamin oleh Allah. Jangan takut para ikhwah. Yang sudah ngaji dakwah sunnah tetapi pinjam online, maka bertobatlah kepada Allah. Karena pasti tidak akan mendatangkan keberuntungan sama sekali. Ini sudah banyak yang cerita sama saya. Saya Ustaz sudah kenal dakwah, saya sudah mulai pengajian, tapi karena kepepet Ustaz, saya harus pinjol Ustaz. Maka yakini baik-baik, jangan pernah masuk ke dalam riba, hidupmu akan bahagia. Jangan pernah kepepet bagaimanapun, apalagi tidak kepepet, apalagi hanya pura-pura kepepet. Karena sebagian orang itu pura-pura kepepet. Kenapa? Karena ingin ganti motor, tetangganya sudah ganti motor, dia belum. Gaya hidup. Gak oleh begitu. Lihat, apa dalil bahwasanya kalau orang mengikuti sunnah pasti selamat dunia akhirat. Yang tidak mengikuti sunnah pasti sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sesat di dunia, sengsara di akhirat. Surat Taha ayat 123. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda agar kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya adalah yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Itu hadis yang menunjukkan bahwa wajib kita untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang atas kalian jauhi. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauhi. Wa ma amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya sudah, hadisnya sudah, perkataan para sahabat. Perhatikan, para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Siapa beliau? Radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ahli Quran, katabatil wahyi, penulis wahyu. Bahkan beliau sebelum mushaf dihancurkan, beliau punya mushaf sendiri. Karena beliau langsung mendengar dari Rasulullah SAW, ahli tafsir. Beliau berkata, ittabi'u, ikutilah sunnah, wala tabtadi'u, dan janganlah berbuat bid'ah. Faqad kufitu. Sudah cukup bagi kalian. Tugas kita ini Pak, di dunia mengikuti Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
taslima. Seperti hari Jumat ini. Perbanyaklah salawat. Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi Allah hari Jumat. Fa'akthirus salata fihi alayya. Perbanyaklah bersalawat di dalamnya atasku. Ini challenge, tantangan bagi kita hari ini. Coba, berapa banyak salawat yang kita ucapkan dengan lisan kita. Itu sunnah Rasul SAW. Berpegang teguhlah kepadanya. Di hari Jumat berbanyak salawat. Tapi jangan berbuat bid'ah dalam salawat. Seperti soldut, salawat dangdut. Jangan. Karena sunnahnya cuma bersalawat. Tidak ada salawat dangdut. Paham maksud saya? Itu yang dimaksud oleh beliau. Ittabi'u, ikutilah Rasul SAW. Ajaran Rasul ikuti. Wala tabtadi'u. Jangan nambah-nambah. Jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Cukup bagi kalian. Saya beri contoh lagi. Sunnah Rasul SAW adalah berzikir. Rasul SAW bersabda, Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamathal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan zikir itu petunjuk para ikhwan. Zikir itu amalan luar biasa. Rasul SAW bersabda, Ala adullukum. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan? Ala amalin khairun lak ala amalin azkaha inda malikikum. Amalannya paling suci di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling meninggikan derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal wariq. Lebih baik bagi kalian berzikir daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairin lakum an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik daripada kalian berperang, berjihad di jalan Allah. Kalian terbunuh, dipenggal lehernya, atau kalian memenggal leher musuh Islam. Apa itu amalannya wahai Rasulullah? Yang kata beliau, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Cuma zikir itu petunjuk dari Allah. Apa susahnya orang berzikir? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik, itu sunnahnya. Nah, jangan dibuat-buat zikirnya. Contoh, berzikir semalaman suntuk pakai sarung, ya. Kemudian tidak keluar-keluar semalaman suntuk. Ngakunya sampai Sidratul Muntaha. Enggak benar. Zikirnya benar, tapi jangan dibuat-buat bid'ahnya. Jangan dibuat-buat zikirnya. Contoh yang lain lagi. Berzikir. Zikirnya benar, istighfar. Tapi waktunya malam Jumat Kliwon. Tempatnya di dalam kamar sendirian. Kemudian jumlah bilangan zikirnya, istighfarnya sebanyak 9.999. Kemudian sebabnya ingin poligami. Yang keenam, tata caranya di dalam kamar, lepas baju, hanya di atas kain putih dan ditemani oleh lilin. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Nah, ini zikirnya benar, tapi dibuat-buat. Istighfarnya benar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Beristighfar, zikir sunnah. Tapi yang tidak sunnah dibuat-buatnya. Apa? Waktunya, tempatnya, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perhatikan, ini sunnah Rasul.
Ya, dan saya bersyukur kepada Allah. Saya kasih apresiasi, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang, pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah dalam keadaan masjidnya penuh seperti ini, mudah-mudahan jadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh yuthlijus sadr. Ini sungguh menenangkan hati kita bahwa masih ada kebaikan di tengah kaum muslimin. Masih ada kebaikan di tengah kaum muslimin, di tengah kerusakan yang begitu terlihat. Lihat hadis Rasul, lihat sunnah Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat. Jagalah selalu sholat 5 waktu. Di mana menjaganya? Haitsu yunada bihinna. Di mana sholat tersebut dikumandangkan untuk dikerjakan. Berarti menjaganya di mana? Di masjid. Terkhusus bagi laki-laki. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini beda permasalahan kalau kita berbicara tentang fikih. Kalau berbicara tentang fikih nanti dilihat para ulama fikih ada yang mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Ada hukumnya sunnah saja. Ada hukumnya wajib. Ada hukumnya bahkan syarat sahnya sholat. Itu kalau dilihat dari hukum fikih. Kita tinggalkan itu. Kita katakan bersolat laki-laki dewasa muslim balik berakal berjamaah di masjid adalah apa? Sunnah. Jangan pakai kata wajib. Tapi sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita katakan wajib itu nanti masuk ranah apa? Fikih. Fikih gak selesai-selesai. Ya. Karena di dalam mazhab Syafi'i sendiri, sholat sunnah berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Sunnah. Makanya jarang ke masjid. Karena masih dianggap sebagai sunnah yang kebalikan dari wajib. Apa arti sunnah kebalikan dari wajib? Perintah yang tidak ditekankan dan jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Tapi kalau kita berbicara lewat perkataan sholat sunnah, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang muslim balik berakal adalah hukumnya disyariatkan dan itu adalah sunnah Rasul SAW. Maka kita akan apa? Semangat mengerjakannya. Ya. Dan ini para ikhwah kunci sukses. Saya punya anak perempuan, bapak-bapak juga punya anak perempuan. Kita ingin besan kita dan juga menantu kita orang yang menjaga sholat. Salah satu tanda anak ini cocok untuk menjadi suami adalah laki-laki yang selalu menjaga sholat. Ada perkataan dari Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan begini, perhatikan perkataannya menarik. Dan ini bisa diterapkan. Kata beliau, rahaltu ayyaman fi talabil hadis. Aku bersafar berhari-hari dalam mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mencari guru. Fa idza ji'tu, kalau aku datang kepada sebuah guru, atafaqqadu salatah. Aku perhatikan salat sang guru ini. Aku perhatikan salat sang guru ini. Ya. Fa in dayya'aha taraktuha. Kalau dia menyia-nyiakan salat, maka aku tinggalkan dia. Wa in aqamaha aqamtu indahu. Kalau dia menjaga salat berjamaah tepat pada waktunya, maka aku akan diam bersamanya. Kemudian beliau mengatakan, huwa lima siwaha adhiya'u. Guru agama, kalau seandainya sudah melalaikan perkara sholat, suka tidak berjamaah di masjid, terlambat sholat berjamaah, tidak mengerjakan qobliyah ba'diyah, maka orang seperti ini untuk perkara-perkara lainnya pasti dia juga menyia-nyiakan. Lebih menyia-nyiakan lagi. Sholat saja tidak dijaga, apalagi istrinya. Nah, itu Pak, salah satu kiat mencari besan, mencari menantu. Lihat sholatnya.
huwa lima siwah adhi'u. Orang ini kalau dia melalaikan sholat, maka selain lainnya juga dia lebih akan lalaikan. Maka jagalah sholat. Itu sunnah Rasul SAW. Sholatlah di masjid berjamaah bagi laki muslim balik berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Itu sunnah Rasul SAW. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasul. Jangan berbicara lewat apa? Fikih. Karena kalau berbicara lewat fikih nanti kita akan meremehkan, sebagian akan meremehkan apa? Sunnah Rasul. Hukumnya cuma sunnah kok, gak wajib. Ya, paham ini para ikhwan? Berbicara lewat sunnah. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha syar'a li nabiyikum sunanal huda. Allah mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk-petunjuk yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat-salat 5 waktu di masjid termasuk sunnah Rasulullah SAW yang lurus. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Jika kalian salat di rumah-rumah kalian. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti. Sebagaimana orang yang tidak mau salat berjamaah di masjid. La taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Berarti kalau antum ditanya sekarang, sholat laki-laki balik muslim berakal di masjid, apa jawabnya? Sunnah Rasul. Kalau berbicara fikih iya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah tidak wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Paham sekarang pembicaraannya? Ya. Jadi kalau orang berbicara masalah akidah ini sunnah Rasul, dia tidak membicarakan hukum fikihnya. Dia tidak membicarakan itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terakhir perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini orang yang paling semangat mengikuti sunnah Rasul SAW. Bahkan beliau kadang-kadang mengerjakan sesuatu, mencontoh Rasul SAW, meskipun beliau tidak ada hajat seperti itu, untuk itu. Tapi karena Rasul SAW mengerjakannya, beliau mengerjakannya. Nah semestinya hidup kita begitu Pak. Apa-apa sesuai dengan sunnah Rasul. Apa-apa sesuai dengan sunnah Rasul. Dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Sunnah, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasan. Setiap bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah sesat. Meskipun orang-orang menganggapnya baik. Ini perkataan muridnya Rasulullah SAW. Otomatis beliau mendapatkan ajaran tersebut dari siapa? Gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh hal Pak. Urusan anak, termasuk sunnah Rasul adalah laki-laki sang ayah paling bertanggung jawab terhadap anaknya. Salah kalau suami mengatakan, urus anakmu, nasihatin tuh. Ya, sukanya kelayapan malam-malam, gak bisa ngurus anak. Enggak, yang paling pertama kali bertanggung jawab siapa? Ayah, bapak. Dan saya punya pesantren Pak di Banjarmasin. Saya pesan ini, kasih sayang seorang bapak itu sangat diharapkan oleh sang anak. Anak-anak di pesantren kadang-kadang kita sudah ajari akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, tidak berkata-kata kasar, kotor, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dalam agama. Tapi gara-gara kalau sudah di rumah dia tidak dapat kasih sayang orang tua, terutama ayah, jarang ngobrol dengan dia, maka akhirnya dia melanggar di pesantren. Susah ilmu masuk. Maka saya katakan sekali lagi, sayangi anak kalian.
dia perlu sosok ayah. Alangkah indahnya, saya merasakan pribadi, ketika seorang anak kita nyantri di pesantren, kemudian ada waktu penelponan, yang dia cari pertama kali, abah mana nih? Bapakku mana nih? Jangan sampai bapak-bapak jauh dari anak. Banyak anak-anak penyimpangan, benar-benar menyimpang. Kenapa Pak? Ini kejadian. Anak kita didik dari awal, dari nol, seperti kertas putih ini. Kita didik dari awal, seperti kertas putih. Kemudian kita tulis dengan tulisan yang baik-baik. Hafal Quran 30 juz. Dapat sertifikat. Bahasa Arab lancar. Nilai akademis pendidikan tinggi. Kemudian diajari akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia. Tapi menyimpang kelakuannya. Berpacaran, ciuman, santri itu. Ketika kita kulik-kulik, kenapa? Nggak dapat sosok ayah. Kenapa? Ayahnya mungkin poligami 4. Dia tidak pernah ketemu dengan ayahnya. Hati-hati para ikhwan. Termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang ayah paling bertanggung jawab kepada keluarganya. Salah kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya saat sang anak melakukan kesalahan, kamu ini nggak becus mendidik, kamu yang nggak becus. Karena kita ini kepala keluarga. Rasul SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia penanggung jawab atas rumah tangganya. Itu sunnah Rasul SAW. Jadi maksud saya cerita begini, sunnah itu bukan hanya ukuran apa? Jenggot, celana di atas 2 mata kaki, jilbaban, cadaran. Termasuk sunnah Rasul bayar ngutang. Nyaur utang, itu sunnah Rasul. Iya, itu sunnah Rasul. Ya, dan termasuk tidak sunnah Rasul kalau seandainya ditagih utang, afwan akhi, afwan opo, bayar. Afwan. Bayar. Bayar. Utang bayar. Ya, disahur utang. Kalau enggak minta halal. Kalau dimaafkan alhamdulillah. Nah enggak harus dibayar. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ditunda kalau tidak bisa bayar diminta tunda. Itu sunnah Rasul, tapi harus bayar. Ya. Ini jangan sampai orang-orang yang ngikut dakwah sunnah tapi pas lagi ngutang enggak disaur. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah. Habis? Ada pertanyaan? Satu ya. Kasihan sudah nulis. Berzikrullah ba'da salat fardu maupun yang lain dengan memakai alat untayan tasbih atau alat elektronik, apa itu termasuk perbuatan bidah? Sebab mencampurkan antara PA dengan sesuatu yang perintah Allah dengan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sunnah Rasul adalah berzikir dengan tangan. Karena Rasul SAW bersabda, fa innahunna mustantaqat. Sesungguhnya ini nanti jari jemari ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tetapi kemudian para ulama rahimahullah mengatakan tasbih tersebut atau alat-alat elektronik yang dibawa sini, apakah itu dikatakan sebagai bid'ah atau tidak? Wallahu a'lam, sebagian mengatakan itu sarana, tidak masuk kepada ritual ibadahnya. Itu sarana, tidak masuk kepada ritual ibadahnya. Dan juga para sahabat Nabi ada yang menghitung zikirnya dengan batu-batuan. Dari situlah sebagian ulama mengatakan itu tidak mengapa. Tapi saya mengatakan yang sunnah adalah berzikir dengan tangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan
fa innahunna mustantaqat, sesungguhnya mereka akan berbicara nanti di hari kiamat sebagai saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemberat pahala. Bagaimana menerapkan sunnah di keluarga yang mayoritas keluarga kita belum mengenal sunnah dan masih mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah SAW? Ini sering sekali ditanyakan kalau kita sudah berbicara tentang sunnah Rasulullah SAW. Maka jawabannya adalah pelajari atau ajarkan dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang santun dan mudah, yaitu tentang 2 kalimat syahadat. Karena orang kalau belajar 2 kalimat syahadat, salah satu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, fi'lu ma amara Allah bih, mengerjakan apa yang diperintah, wajtinabu ma nahahullahu an, menjauhi apa yang dilarang, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Tapi usahakan nggak usah perlu menyebutkan contoh, karena nanti kalau menyebutkan contoh nanti langsung bertengkar, tawuran. Ya, pokoknya ada di dalam diri dulu, saya harus beribadah sesuai dengan sunnah. Itu konsekuensi dari bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasul. Jangan sebutkan contoh-contoh yang apalagi yang sudah mengakar di masyarakat, nanti tengkar, nanti tawuran. Yang paling utama adalah memahamkan dulu bahwa konsekuensi orang yang bersyahadat beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu paling utama dulu. Memahamkan bahwa berpegang teguh kepada sunnah ada jalan keselamatan. Pasti tidak akan sengsara di akhirat, tidak akan sesat di dunia. Itu dulu. Nggak usah menyebutkan contoh-contoh. Nanti kalau menyebutkan contoh, apalagi yang sudah tersebar di masyarakat, kemudian contoh-contohnya itu mengakar di masyarakat, berarti nanti jadi debat. Ya, susah diterima dakwahnya. Dan yang kedua, berdoa. Wallahi para ikhwah, saya pengalaman pribadi. Ada orang yang paling dekat dengan saya, dan kita sangat hormati. Dulu akidahnya tidak sesuai dengan sunnah. Sampai beliau bilang begini, Din, ini yang minum ini bukan ini, menyebutkan keluarga saya. Bukan ini, tetapi yang minum Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa akidahnya? Wahdatul wujud. Kaulo Gusti manunggaling kaulo Gusti. Itu kan luar biasa penyimpangannya. Ngaku Tuhan. Maka apa yang harus saya katakan? Apakah saya misu-misu, marah-marah? Enggak. Minta sama Allah. Waktu itu saya masih kuliah di Madinah. Setiap Jumat ba'da asar sebelum maghrib doa sama Allah. Doa, ya Allah, beri petunjuk kepada orang yang saya cintai. Beri petunjuk. Sampai suatu saat saya dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada telepon, teleponnya di di warnet gitu ya, telepon. Setiap Jumat saya telepon. Bisa nggak itu ditinggalkan sepekan aja. Suatu saat beliau bilang, kenapa harus sepekan? Kenapa nggak ditinggalkan selamanya? Subhanallah. Semua petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk dari Allah. Kadang kita ini terlalu semangat melupakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kadang-kadang dakwah kita dengan doa, satu ucapan saja masuk ke dalam relung hati. Tapi tanpa doa, kadang-kadang sudah berbuih mulut kita, tidak diterima dakwah. Karena semua petunjuk datang dari siapa? Allah. Innaka la tahdi man ahbab, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memang sedih ketika orang tua kita masih belum mengenal sunnah, masih sibuk dengan kesyirikan, masih percaya kepada tukang ramal, masih percaya kepada jimat. Sedih. Tetapi berdoalah kepada Allah. Dan yang saya sebutkan tadi, ajari
konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Kemudian yang terakhir saya ingin sebutkan, khusus orang tua mendakwahinya pelan-pelan. Tidak boleh ngangkat suara. Meskipun kita benar. Tidak boleh. Meskipun kita benar. Saya Pak pengalaman mendakwahi ibu bapak kadang. Ngobrol lama gitu dengan bapak ibu. Lama gitu ngobrol. Nggak pernah membicarakan tentang dakwah. Nanti pas saya mau pulang, mau masuk mobil, saya berbisik kepada bapak. Itu nggak oleh Pak. Tinggalin aja. Sudah. Masuk mobil. Nggak ada debat sama sekali. Bilangnya cuma beberapa detik saja. Tapi itu didengar. Itu klimaksnya. Jadi jangan sampai kita berdebat dengan orang. Durhaka para ikhwan. Meskipun kita benar. Nggak boleh angkat suara. Itu kedurhakaan. Meskipun kita mengaku sedang memperjuangkan sunnah. Nggak boleh. Dan khusus bakti orang tua ini, bakti orang tua, tidak bisa dibalas. Kenapa? Para ulama mengatakan, badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai kebaikan, itu tidak bisa dibayar. Orang tua kita itu memulai kebaikan kepada kita, dan mereka tidak punya hutang jasa kepada kita. Kita pernah bayar orang tua. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar jasanya. Itulah orang tua. Kenapa mereka mau menghamil, mengandung, melahirkan setengah mati, menyusui, besar. Padahal kita belum pernah bayar mereka. Itu tidak bisa dibayar. Makanya anak-anak sekarang yang orang tuanya sudah tua, kemudian anak-anaknya memberi nafkah, memberi makan, memberi hadiah, memberi tempat tinggal. Jangan sok, ente nggak bisa bayar itu semua. Nggak bisa bayar. Kenapa? Kaidah para ulama, badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai kebaikan tidak bisa dibayar jasanya. Nggak bisa. Itulah orang tua. Sedangkan kita mengurus orang tua ini, wallahi para ikhwah, nunggu mereka mati aja. Kita ngurus orang tua itu nunggu mereka mati aja. Jujur atau tidak jujur kita katakan seperti itu. Sedangkan mereka ngurus kita, nunggu kita dewasa, besar, sukses. Itulah bedanya orang tua dengan anak. Maka tidak bisa kita membayar jasa orang tua. Oleh karena itu saat berdakwah, lemah lembutlah. Nggak boleh micingkan mata, nunjuk, angkat suara. Alhamdulillah. Dan benar-benar orang kalau sudah mendurhaka kepada orang tua, dia akan hancur sehancur-hancurnya di dunia sebelum di akhirat. Ambil perkataan saya. Yakini. Karena tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan di dunia, siksanya, kecuali memutuskan hubungan rahim, dan termasuk memutuskan hubungan rahim adalah durhaka pada orang. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Semoga senantiasa orang tua kita diwafatkan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Wallahu alam. Mohon maaf kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islamiyah, agak lewat sedikit dari waktu. Ya, mohon dimaafkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.